Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih pilih kita, Allah takdir kita, Allah gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, Masjid Baitur Rahman, dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kita yang sifatnya rutin setiap malam Ahad Pagi, pembacaan istighatsah Radibul Haddad, dan kita bertabaruk dengan kitab Maulid Sudut Duror. Semoga apa yang kita lakukan malam ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan aktivitas kita malam ini menjadi amal soleh ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa insyaallah semoga semuanya diberikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, berikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna. Allah takdir kita untuk bisa bergembira ketika berada di bulan Rabiul Awal. Insyaallah kalau tidak salah tidak sampai 40 hari kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, yang dimana di bulan tersebut dilahirkannya makhluk terkasih, makhluk yang paling agung yang Allah pilih dan Allah jadikan sebagai kekasihnya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun yang lalu saya ingatkan, ayo kita persiapkan untuk berbahagia pada bulan Rabiul Awal, karena di bulan tersebut junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yang mana ada satu riwayat manusia yang sudah dinas di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka, Abu Lahab, di dalam surat Al-Lahab, bahwa dia sebagai penghuni neraka. Akan tetapi aktivitas, akan tetapi perbuatan yang ketika dilahirkannya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab berbahagia, Abu Lahab senang karena keponakannya lahir. Dengan salah satu bukti senangnya, memerdekakan budak yang membawa kabar gembira bahwa putra dari saudaranya Sayyid Abdullah itu lahir. Dan dia, Abu Lahab, dibuktikan kegembiraannya ini dengan memerdekakan Suwaibah. Kamu merdeka, kamu bebas. Karena saat ini Abu Lahab mengatakan, saya senang karena keponakan saya, putra dari saudara saya, lahir di dunia. Rasa senang, pengorbanan yang dilakukan Abu Lahab dengan memerdekakan budaknya Suwaibah tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia sudah dinas oleh Allah untuk sebagai penghuni neraka. Lantas bagaimana? Kita mohon maaf, yang minimal selapan sekali malam Ahad Legi kita berusaha untuk bergembira
dengan membaca sirah beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh salah seorang waliullah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, Syekh Maulid Simtud Duror. Anda rasakan sudah berapa kali Anda duduk di majelis ini, hati Anda bagaimana ketika membaca maulid? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda membaca maulid? Apakah sudah bahagia ataukah tidak tahu? Maksudnya tidak tahu ini entah bahagia entah tidak. Nah ini yang perlu kita introspeksi untuk pribadi kita masing-masing. Seandainya taruhlah dalam hati kita tidak ada getaran sama sekali, standar biasa hadir majelis maulid sama majelis pasar malam ya biasa, bahkan lebih seneng majelis pasar malam. Lihat gemulan si putri itu apa namanya? Apa? Kepergi apa? Biang lala. Iya. Si puter niku lho, iki gak tekan pasar malam biasa. Atau mungkin lebih berbahagia di majelis pasar malam, enek gorengane dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita introspeksi. Apakah wajib kita itu berbahagia? Kalau saya katakan iya. Kenapa? Karena panutan kita, junjungan kita dilahirkan di bulan tersebut. Masa junjungan kita, panutan kita dilahirkan hari kelahirannya kita tidak bahagia? Wong hari kelahiran yang lain aja Anda dituntut untuk bahagia kok. Malah ini yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang menyatakan syafaatnya kita harapkan min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Diharapkan syafaat daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kalau Anda tidak berbahagia? Tentu jauh tidak pantas. Karena jasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menurut Imamul Haddad Sahibul Ratibul Haddad, tidak akan mungkin kita akan bisa membalas jasa daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal cara mendekatkan diri kepada Allah, kita mengenal cara beribadah kepada Allah itu melalui baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lainnya. Cuman memang perantara atau wasilahnya turun dari sahabat, turun lagi ke tabi'in terus sampai kepada guru kita yang mengajarkan tentang bagaimana kita hidup di dunia ini dengan harapan apa? Nanti berbahagia dan juga nanti kehidupan akhirat juga berbahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari siapa kita mendapatkan itu? Ya dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau bulan Rabiul Awal kita tidak ada kerentek untuk berbahagia, bagaimana nantinya? Apa kita tidak malu nanti ketika di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah syafaati saya, padahal ketika di dunia standar. Mohon maaf loh ya. Ini perkara mohon maaf bagi sebagian orang mengatakan itu apa? Jangan dianggap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti tukang pos, menyampaikan kabar gembira, memberikan peringatan, selesai urusan. Tidak bisa seperti itu. Jasa beliau teramat besar, yang mana Imamul Haddad mengatakan tidak mungkin kita akan membalas jasa besar baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan meskipun kita dari Balirejo, mungkin yang rumahnya Balirejo, dari Campurrejo, Kendal, alhamdulillah hadir. Ahlan, Pak. Saya lupa namanya. Pak Bahagia. Yang dari Manisrejo, meskipun delik pimpinannya, alhamdulillah hadir. Ya. Dari tempat tinggal kita masing-masing untuk balas budi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan dari tempat tinggal kita dengan menggunakan 2 kelopak mata. Yang mohon maaf itu saja tidak mungkin kita berjalan dengan 2 kelopak mata kita menuju Madinah.
untuk balas jasa kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, tidak akan bisa terbalaskan. Teramat besar jasanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Coba diangan-angan, coba diangan-angan. Kalau kita sebagai seorang anak, memang jasa terbesar adalah orang tua. Akan tetapi sebagai seorang muslim, sebagai umat dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang dikatakan di dalam satu riwayat bahwa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya melebihi cintanya seorang tua kepada anaknya. Besar cinta Nabi Muhammad kepada kita yang selalu dipikirkan, bahkan sampai ketika beliau SAW sakaratul maut, yang diingat adalah kita, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika Israel nyambut nyawa yang mulia ini tadi, pelankan Israel, apa dijawab oleh malaikat Israel? Ya Rasulullah, ini sudah yang paling pelan. Beliau teringat sama kita, makanya dikatakan saya tanggung daripada pedihnya sakaratul maut oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai hal semacam itu terpikir oleh yang mulia. Pikir siapa? Kita umatnya. Apakah pantas ketika hari lahir beliau, apakah pantas di bulan kelahiran beliau kita tidak berbahagia? Katanya hanya berbahagia di sini. Kata kuncinya hanya berbahagia. Bagaimana mengapresiasikan kebahagiaan kita? Monggo nafsi-nafsi, tapi jangan yang melanggar syariat. Contoh, dianggap melanggar syariat, saya bahagia bulan Maulid, makanya saya nanggap asululin. Ya boleh ini. Nek nanggap pulau gak apa-apa. Nanggap pulau mboten napa-napa. Karena insya Allah setiap tahun kita mengadakan satu aktivitas yang salah satu aktivitas ini misinya adalah nyambung tali silaturahim antar majelis, yaitu diberi nama Safari Maulid. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Takmir, Mbak Isro, dan semua yang terlibat di dalam panitia Safari Maulid yang dengan rela hati menukar jadwal safarinya karena ada satu peserta yang ada satu keadaan sehingga tempatnya ditukar. Harusnya di sini awal Oktober kalau nggak salah, akhirnya dipindah di November hari keberapa saya kurang tahu. Dengan legowonya, masya Allah, saya katakan bagaimana Mbak Isru ini? Kok begini apa? Namanya Mbak Isru kan? Iya. Aku sing tujuh di sini. Saya bilang bagaimana Mbak Isru ini? Akhirnya beliau ya sudah rembukan sama Pak Takmir. Alhamdulillah Pak Takmir juga menyetujui. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga yang Anda lakukan dengan menukar jadwal ini tadi tidak mengurangi segalanya, kekhidmatan, kesenangan dan lain sebagainya. Bahkan saya berharap kepada Allah, Anda memberikan kemudahan kepada orang lain. Semoga Allah berikan banyak kemudahan kepada panjenengan sedaya insyaallah. Allahumma amin. Kembali kepada perkara tadi, bagaimana mengapresiasikan kebahagiaan ketika nyambut ini tadi, hari kelahiran, bulan kelahiran daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ya mungkin cara yang paling gampang mungkin mau masuk bulan Rabiul Awal, ya baju yang mau pakai acara maulutan dicuci, mungkin itu. Karena saya individu satu dengan individu lagi yang lain tidak sama. Silahkan ekspresikan, salurkan kebahagiaan panjenengan dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan menyambut hari kelahiran yang insya Allah ketika Anda ekspresikan kebahagiaan Anda, Allah tidak akan lupakan. Dan saya harap kepada Allah, apapun bentuk ekspresi kebahagiaan Anda dengan catatan tidak melanggar syariat,
akan menjadi pengingat, akan menjadi tanda yang nantinya di hadapan Allah sebagai bukti salah satu sekian banyak tanda cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk, mohon maaf, di dalam kitab Maulid tadi saya sedikit membaca di situ kalam daripada Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau mengatakan bahwa maulid beliau, Maulid Simtuduron ini akan menyebar ke seluruh alam. Itu sudah terbukti sekarang. Beliau ada di kota Seoul di negara Yaman dan nyampe di desa Balerejo. Padahal jaraknya Balerejo sama Seoul saya belum mengukur. Panjang sudah berjarak itu. Tapi beliau mengatakan bahwa maulidnya beliau akan menyebar ke seluruh alam. Itu sudah terbukti. Dan juga beliau mengatakan akan mengumpulkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau mengatakan maulidnya akan menjadi sebab manusia mencintai baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai kita. Salah satu sebabnya kita membaca, salah satu sebabnya kita senang dengan Maulid Simtuduron. Ini saya tidak diskriminasi loh ya. Saya ngomong Simtuduron kok. Nah, bagaimana Maulid tiba? Bagaimana Maulid berjanji? Bagaimana Burda? Semua Maulid menceritakan tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid satu dengan maulid yang lain punya keunggulan masing-masing. Ini pernah saya bahas. Maulid Burda punya, Maulid berjanji ada sendiri, Maulid tiba ada sendiri, Simtuduron ada sendiri. Ayo, tapi mohon maaf, jangan fanatik buta. Kalau Anda fanatik buta, rugi. Kenapa? Karena hasanah tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teramat luas. Maulid, kitab Maulid merupakan salah satu bentuk pengekspresian cinta daripada Sohibul Maulid. Habib Ali mengekspresikan rasa cintanya dengan menulis kitab Maulid Simtuduron. Ya kula kali panjenengan kantun copy paste, kantun derek dawuh. Anda mau baca berjanji, silakan. Anda mau baca tiba, silakan. Anda mau baca Burda, monggo. Akan tetapi satu hal, jangan Anda meremehkan, jangan Anda menghina, jangan Anda mencela maulid-maulid yang lain. Khawatirnya ketika Anda mencela daripada maulid yang lain, sohib maulid yang Anda baca dan ridho. Mereka punya hubungan yang baik. Mereka tidak pernah bertengkar satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka di alam barzah. Sohib maulid sudah memiliki kedudukan, sudah mendapatkan makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini loh yang gak jelas jeluntrungannya, pakai pripun teng alam barzah, itu yang harus kita perhatikan. Cuman bahasanya ini nyadong, apa nyadong? Berharap apa? Nanti pertolongan dari mereka-mereka sohib maulid yang kita lazimi maulidnya akan mengakui kita sebagai muhibbinnya, mengakui kita yang memiliki ta'alluq kepada beliau. Ini yang perlu kita perhatikan, yang saat ini sudah digembor-gemborkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka membawa dalil menurut akal mereka sendiri. Tapi mohon maaf, intinya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengajarkan untuk merendahkan yang lainnya, bahkan kepada manusia yang beda keyakinan. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Kalau ada manusia yang mengajak panjenengan untuk membenci yang lain, apalagi terlebih sebagai saudara muslim, untuk membenci sesama muslim, jangan diikuti. Karena Nabi Muhammad yang beliau prioritaskan adalah menjalin ukhuwah Islamiyah. Beliau tetap menghargai, beliau tetap menghormati orang-orang yang di luar akidah dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati loh ya, hati-hati. Yang Anda pegang, saya tidak bawa contohnya, yang dipegang Bang Lurah,
Ya toh, tinggal buatan HP. Kenapa? Hati-hati, di sana informasi banyak yang masuk. Anda harus punya filter. Apa filternya? Kalau dawuh Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Ghaf, beliau mengatakan kepada saya dan saya sampaikan kepada panjenengan kurang lebih berapa tahun yang lalu ketika beliau kunjung pertama kali di kota Madiun, beliau mengingatkan saya jangan tinggalkan Radhibul Haddad. Kenapa? Karena salah satu sebab tersusunnya Radhibul Haddad pada saat itu banyak penyesatan akidah. Dan sekarang juga terjadi seperti itu. Makanya hati-hati, lazimi Radhibul Haddad agar kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga oleh Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Kejahatan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali kepada masalah Maulid Zuntuduror. Jadi Habib Ali mengatakan yang akan menyebabkan kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW cinta sama kita. Salah satu bentuk tanda cinta, salah satu bentuk bukti cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan? Yang harus kita korbankan adalah nafsu kita. Nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan, nafsu kita yang selalu mengajak menjauh daripada Allah dan juga baginda Nabi Agung Muhammad SAW harus kita korbankan dengan cara mengajak nafsu kita untuk mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu bentuk pengorbanan kita. Ayo coba diangen-angen ketika panjenengan mengetahui satu kesunahan, satu ajaran Nabi Muhammad SAW, lakukan, jaga, istiqomahkan, adakan pengagungan. Ketika, mohon maaf, nafsu Anda bergejolak, enggan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, disitulah nanti akan menjadi bukti ketika kita memaksa nafsu kita untuk ikut kesunahan yang sudah kita lazimi setiap hari. Kita cari, kita pelajari apa sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Teramat banyak sunnah-sunnah ajaran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya sering saya katakan ketika panjenengan bertemu dengan seorang ustadz, bertemu kiai, ada di tempat panjenengan ustadz, ada di tempat panjenengan kiai, manfaatkan mereka. Dalam rangka apa? Untuk lebih mengenal pribadi yang agung baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karena menurut saya puncak dari ibadah seorang manusia ketika manusia tersebut betul-betul dohir wa batin itba Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering ayat ini saya bawa. Karena apa? Bagi saya ini puncak. Ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mau itba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan dua hal, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang dapat mengukuli pemberian Allah? Cintanya Allah kita dapat, Allah memberikan ampunan kepada kesalahan dan dosa-dosa kita. Adakah yang mengukuli dua hal ini? Hadirin rahimakumullah. Bahkan Imamul Haddad menulis satu doa, yang doa ini disematkan setelah membaca Yasin. Sebelumnya ada banyak doa, ini di akhir. Imamul Haddad menulis, memohon kepada Allah, warzuqna gamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Imamul Haddad minta kepada Allah untuk diberikan apa? Itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beliau Imamul Haddad mengatakan dohir wa batin, fi afiyah wassalamah,
dalam keadaan sejahtera dan selamat. Selamat dari apa? Ya dari segala hal yang membahayakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang ditulis Imamul Haddad. Beliau Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf mengatakan kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada panjenengan, kalau kamu setelah membaca surat Yasin, maka baca doa surat Yasin ada. Di bacaan di kitab-kitab itu biasanya ada di belakang, maka baca itu. Termasuk cari kalimat ini, warzuqna gamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teramat penting ini bagi kita. Kalau kita semua sudah bisa itba baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Anda menjadi orang juz, Anda menjadi orang istimewa. Kenapa? Anda mendapatkan cintanya Allah, Anda mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harap di dunia ini selain cintanya Allah, selain ampunannya Allah, tidak ada. Kita lahir ceprot sampai detik ini sudah berapa juta bahkan mungkin miliaran kesalahan yang kita lakukan. Akan tetapi Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Salah satu untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, pintunya cuma satu, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah takdir kita untuk bisa itba, untuk bisa mencontoh daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir wa batin, seperti yang dituliskan Imamul Haddad, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah min khairati dunya wal akhirah wa man awahu abauna aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kekurangan, kesalahan, apapun yang kurang pas di hati panjenengan sedaya, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warisal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warisal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna, fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالاكتساب منا بالمصطفى رسولي أحلى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تشريع والحمد لله في المدح والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Kali sinten? Ya Sayyidina